Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 326, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Segera, semua mobil Mercedes-Benz hitam diparkir di gerbang Hanshan Villa. Puluhan preman berjas hitam semuanya berdiri dengan hormat di sisi pintu mobil. Ketika Aiden Enzo keluar dari gerbang, beberapa master, Vivian Low ditangkap oleh keluarga Bi. Melihat situasinya, dia bertanya, "Tuan Muda Enzo, apa yang terjadi?" Mendengar ini, keenam master dan Troya Mars semuanya tampak marah. Terutama Troya Mars, wajahnya penuh kedinginan. Anak di perut Vivian Low adalah kunci gerbang. Tidak boleh ada kecelakaan. Inilah yang dikatakan tuan rumah berkali-kali. "Tuan Muda, aku akan pergi bersamamu," kata Troya Mars. Masuk ke mobil, Aiden Enzo tidak ragu. Segera, konvoi meninggalkan Villa Hanshan. Tuan Berto dan 6 master tetap tinggal, karena villa tidak dapat ditinggalkan. Pada saat ini, di aula villa keluarga Baylor, Vivian Low ditekan di sofa oleh 2 penjaga, dan Kedrik Baylor sedang duduk di depannya. "Kedrik Baylor, lepaskan aku. Kamu membuat kesalahan dengan melakukan ini." Vivian Low meronta, matanya dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kedrik Baylor, kepala keluarga Baylor yang bermartabat, akan berani melakukan hal seperti itu di siang bolong. Kedrik Baylor minum teh, dengan santai, dan berkata dengan wajah dingin, "Direktur Vivian, jangan buang energimu, hari ini, kamu bisa tinggal bersamaku. Selain itu, kamu sangat marah, kamu tidak ingin sakit perut. Anak itu tidak baik, bagaimana jika ada yang tidak beres?" Ketika Kedrik Baylor mengatakan ini, dia memiliki temperamen seperti orang tua. Vivian Low hampir mengutuk ketika dia mendengarnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Direktur Baylor, aku di sini untuk membahas kerjasama denganmu, apakah tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini?" Kedrik Baylor melirik Vivian Low, memberi isyarat untuk penjaga keamanan untuk melepaskannya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saya tahu Direktur Vivian ada di sini untuk berbicara tentang kerjasama, tetapi saya telah menetapkan kondisi saya. Anda akan tinggal di sini." Petik 2. Mendengar ini, Vivian Low mengerutkan kening, berpikir cepat tentang ini sebagai tindakan balasan. Dia tiba-tiba bertanya, "Di mana Tuan Fei?" Kedrik Baylor tersenyum dan berkata, "Tuan Fei, saya memintanya untuk kembali dulu, ada apa?" Alis menyapu dalam lingkaran. "Ada penjaga di pintu dan penjaga keamanan di jendela. Aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jangan lihat Direktur Vivian, kamu tidak akan bisa keluar hari ini." Kedrik Baylor melirik Vivian Low yang sedang melihat sekeliling. Vivian Low juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar, jadi dia menoleh, menatap Kedrik Baylor, dan bertanya, "Mengapa Direktur Baylor melakukan ini? Mungkinkah dengan cara ini kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari kerja sama ini?" Vivian Low diduga pihak lain ingin mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar. Namun, dia salah. Kedrik Baylor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku ingin melakukan ini, tetapi seseorang ingin aku melakukannya. Begini saja, Direktur Vivian, kamu seharusnya tidak datang. Sejak kamu masuk ke rumah keluarga Baylor, kamu sudah seperti ikan di talenan." Vivian Low mengerutkan kening, berdiri dengan cemas, dan bertanya, "Direktur Baylor, apa maksudmu dengan itu?" Kedrik Baylor menggelengkan kepalanya, dengan senyum tak berdaya di bibirnya, dan berkata, "Kamu dan aku hanyalah bidak orang lain, seseorang ingin berurusan dengan Direktur Vivian, apakah kamu tidak tahu? Atasi dirimu sendiri." Vivian Low mengetahuinya, ternyata hari ini adalah pertandingan melawannya. "Siapa yang mau berurusan denganku?" Vivian Low bertanya, wajahnya sedikit jelek. Dia sendirian sekarang, mengapa tidak khawatir, bagaimana jika terjadi sesuatu? "Ini aku." Tiba-tiba, suara laki-laki nakal datang dari arah pintu. Vivian Low menoleh dan melihat seorang pemuda tampan berjalan ke arahnya dengan tangan di saku celana dan senyum tipis di wajahnya. Di belakangnya, ada 4 penjaga, masing-masing adalah pria yang sangat kekar, dan dia sangat sulit untuk dipusingkan pada pandangan pertama. Kamu adalah Enzo." Vivian Low mengira pria itu tampak familiar saat pertama kali melihatnya.
dan dia tidak dapat mengingat nama pria itu untuk sementara waktu. Logan Enzo. Logan Enzo tersenyum, lalu duduk tegak di sofa. Kedrick Baylor sudah bangun dan berdiri dengan hormat. Vivian Low tampak terkejut, dan menoleh ke arah Logan Enzo yang sedang duduk di sofa. Benar, dia adalah sepupu Aiden Enzo. Kenapa dia ada di sini? Dan masih banyak lagi. Dialah yang ingin berurusan dengan dirinya. Vivian Low sedikit bingung, dan memandang Logan Enzo dengan tak percaya. Wajah Logan Enzo tenang, memandangi wanita di depannya. Mereka semua dalam kondisi yang baik, bahkan lebih baik dari para wanita di Pulau Tianxin, dan bahkan memiliki pesona yang berbeda. Sepupu saya benar-benar tahu bagaimana menemukan wanita. Kakak dan adik, apakah anak di perutmu laki-laki atau perempuan? Logan Enzo tiba-tiba bertanya, matanya tertuju pada perut Vivian Low. Ketika Vivian Low mendengar kata-kata itu, dia segera mundur beberapa langkah, menutupi perutnya dengan tangannya, dan bertanya dengan sedikit ketakutan, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Logan Enzo tersenyum dan berkata, "Kakak dan adik, mengapa kamu begitu gugup? Aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Aku ingin tahu apakah aku akan menyiapkan hadiah yang murah hati." Namun, indera keenam Vivian Low berkata pada dirinya bahwa dia berbahaya. "Tidak perlu," kata Vivian Low dengan sedikit ketakutan. Logan Enzo tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau aku meminta saudara laki-laki dan perempuanku untuk meminjam sesuatu?" "Apa?" Vivian Low sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang bisa dia pinjamkan kepada Logan Enzo. Logan Enzo tetap diam, membuat tes sendiri. Dua penjaga di belakangnya sudah keluar, dan salah satu dari mereka mengeluarkan jarum suntik perak dari kotak yang dibawanya, dan berjalan menuju Vivian Low. Melihat ini, Vivian Low berteriak ketakutan, dan berteriak, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pergi, pergi." Logan Enzo, jika Aiden Enzo mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang penjaga melangkah maju dan meraih leher halus Vivian Low, mengangkatnya. Wajah Vivian Low langsung memerah, dan dia batuk di tenggorokannya. Dia terlihat sangat tidak nyaman, dan tangan serta kakinya juga berjuang tanpa henti. Penjaga lain melangkah maju, mengambil jarum suntik secara langsung, meraih lengan Vivian Low, menggulung lengan bajunya, menusuknya dengan keras di pembuluh darah, dan menarik tabung darah merah cerah. Setelah menyelesaikan semua ini, penjaga memasukkan jarum ke dalam wadah berisi cairan biru, lalu melirik Logan Enzo, dan segera pergi dari sini. Penjaga lain juga melempar Vivian Low ke sofa. Vivian Low tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan batuk dengan keras. Pada saat yang sama, dia menutupi perutnya, wajahnya pucat, dan dia bertanya pada Logan Enzo dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Logan Enzo tersenyum, berdiri setengah meter di depan Vivian Low, meletakkan tangannya di celananya, saku, dan meletakkan tangannya di bawah kelopak matanya. Dia memandang Vivian Low yang sedang bersandar di sofa, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum dingin, "Sangat menyedihkan, kamu harus tetap di sini sampai hasilnya keluar." "Hasil apa? Apa yang akan kamu lakukan?" Vivian bertanya sambil berteriak. Logan Enzo berjongkok, menjambak rambut Vivian Low, matanya menjadi dingin, dan berkata, "Kamu tidak berhak berbicara seperti itu padaku. Jika kamu cocok, kamu masih bisa hidup sampai anak itu lahir. Jika tidak cocok, aku akan segera membunuhmu." Vivian Low gemetar, dikejutkan oleh mata dingin Logan Enzo. Tiba-tiba, sebuah kata dingin yang diseduh dengan amarah yang luar biasa meledak langsung di pintu. "Logan Enzo, jika kamu berani menyentuh istriku, aku akan membunuhmu sekarang juga." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Omelan agung terdengar di pintu masuk utama. Semua orang mencari reputasi mereka, dan melihat sosok melangkah maju, penuh amarah dan niat membunuh. Ledakan. Sebelum Logan Enzo mengerti apa yang sedang terjadi, bahunya ditendang dengan kuat, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik beberapa meter, membentur meja kopi dengan keras, dan permukaan kaca dari seluruh meja kopi juga pecah. Di sini, Aiden Enzo melirik Vivian Low yang sedang duduk di tanah, matanya merah, dia berjalan dengan cepat, membantu Vivian Low berdiri, dan berkata dengan lembut dan penuh perhatian, "Vivian, apakah kamu baik-baik saja?" Vivian Low mengguncangnya kepalanya, air mata di matanya tidak bisa menahan. Matanya berkaca-kaca, dia terisak, "Aku baik-baik saja, senang bertemu denganmu." Vivian Low melemparkan dirinya ke pelukan Aiden Enzo, memeluknya erat-erat. Aiden Enzo menepuk punggung lunak Vivian Low,
menariknya ke belakang, dan berkata dengan ramah, "Aku akan mengurusnya." Setelah itu, dia menatap orang yang berlawanan yang ditarik dari tanah oleh penjaga dengan sepasang mata dingin. Mata Logan Enzo penuh amarah. Sialan Logan Enzo, berani melakukan sesuatu pada Vivian Low. Dia mencari kematian. Cabang di belakang layar sedang mencari kematian. Saatnya membunuh. Hehe, Aiden Enzo, aku sudah lama tidak melihatmu. Itu benar-benar berubah. Kamu menjadi lebih kejam. Kupikir kamu benar-benar pengecut seperti yang dikatakan rumor. Logan Enzo akan tersandung dari tanah, menggosok-menggosok bahunya, dengan mata dingin dan marah, dan meremehkan sudut mulutnya. Dia menatap Aiden Enzo yang berdiri tidak jauh darinya. Pewaris keluarga Enzo, musuh hidupnya. Seorang pria yang diusir dari Pulau Tianxin, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi keluarga Enzo? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memimpin keluarga Enzo menuju kejayaan? Logan Enzo menolak menerimanya. Dia ingin melawan takdir ini. Di mata Logan Enzo, Aiden Enzo benar-benar sia-sia, orang buangan yang diusir oleh keluarganya. Bahkan jika dia memiliki darah keluarga Enzo, lalu bagaimana jika dia adalah pewarisnya? Bunuh dia. Keluarga Enzo pada akhirnya akan berada di tangannya. Logan Enzo ambisius, dia ingin terlalu banyak. Namun, dia hanya mengabaikan persiapan Aiden Enzo selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, Logan Enzo tidak pernah terlalu memperhatikan Aiden Enzo. Mata Aiden Enzo penuh dengan rasa dingin, pada saat ini sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan seringai yang sangat dingin, mata merahnya berkilat dengan niat membunuh yang menusuk. Dia menatap Logan Enzo dengan saksama, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Anda telah melanggar garis bawah saya dengan melakukan ini. Saya tidak peduli siapa Anda, tuan muda dari keluarga Enzo, atau siapa yang mendukung Anda, hari ini, Anda ingin pergi dari sini, tidak ada kesempatan. Saya menginginkan Anda, berlutut dan minta maaf kepada istriku." Suaranya seperti es yang dingin membuat semua orang di aula sangat menusuk telinga. Kedrick Baylor memandang Aiden Enzo dengan tak percaya, dengan kecurigaan di matanya. "Ini suami Vivian Low. Bukankah kau bilang dia pengecut? Kenapa dia berani menyerang Logan Enzo dan tuan muda Enzo yang terhormat? Apakah kamu tidak takut mati? Sepupuku tersayang, apakah kamu bercanda? Biarkan aku berlutut dan meminta maaf kepada perempuan jalan ini." Logan Enzo tersenyum, matanya penuh kedinginan, dan dia berkata, "Sepupu, kamu harus tahu bahwa kita semua adalah anggota keluarga Enzo, semua darah keluarga Enzo mengalir di tubuhnya. Seorang wanita tanpa akar, kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Apakah kamu ingin dia dibalas dengan perpisahan?" Mendengar ini, sisi lain Kedrick Baylor terkejut. Sepupu, Aiden Enzo dan Logan Enzo sebenarnya adalah sepupu. Pantas saja, tak heran Bikan berkembang begitu cepat. Ternyata suami Vivian Low memiliki latar belakang yang begitu besar. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya erat-erat, dan melirik para penjaga di sekitar Logan Enzo, semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Logan Enzo, jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Jika kamu berani melawan, percayalah, orang yang kamu bawa ini tidak cukup." Logan Enzo mendengar kalimat ini, dengan sekelompok alis dingin, menatap Aiden Enzo dengan dingin. Dia tidak percaya, mengapa Aiden Enzo begitu sombong. Di belakangnya adalah seluruh cabang keluarga Enzo, dan dia, Aiden Enzo, hanya memiliki warisan dari keluarga utama keluarga Enzo. Dia bahkan tidak tahu tentang situasi internal saat ini, bukan? Sombong dengan diri sendiri. Kenapa dia, di mata Logan Enzo, Aiden Enzo hanyalah pemborosan atas nama ahli waris. Aiden Enzo, aku harus mengatakan bahwa kamu telah banyak berubah. Kamu bukan lagi lelaki kecil yang bisa ditipu olehku ketika kamu masih kecil. Tapi, jangan lupa, kamu, Aiden Enzo, belum kembali ke Pulau Tianxin. Orang-orang yakin, di mata saya, Anda selalu anak kecil yang bukan siapa-siapa. Hanya karena saya memiliki seluruh keluarga Enzo, dan Anda, Aiden Enzo, apa yang Anda miliki? Apa yang Anda lawan dengan saya? Logan teriak marah, matanya berkaca-kaca, itu penghinaan dan provokasi. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa penjaga di belakangnya sudah berdiri, menatap Aiden Enzo dengan dingin. Aiden Enzo, jika kamu ingin memperjuangkan ayahmu, ayah kita mirip. Ayahmu adalah kepala keluarga Enzo, tapi ayahku juga kepala keluarga cabang.
Apakah menurutmu ayahmu akan menyinggung seluruh cabang keluarga untukmu? Logan terus berbicara. Aiden Enzo tidak berbicara, memandang Logan Enzo dengan acuh tak acuh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Logan Enzo, kamu menganggap dirimu dan keluarga yang berpisah terlalu serius. Aku harus memberitahumu, di mataku, keluarga yang berpisah itu tidak berharga. Kesombongan, arogan, inilah sikap dan momentum Aiden Enzo saat ini. Mendengar ini, Logan Enzo mengerutkan kening, dan berteriak dengan marah, apa yang kamu katakan? Kamu bahkan tidak peduli dengan keluarga cabang. Aiden Enzo, kamu berani. Katakan saja hal-hal ini kepadamu, dan aku bisa menuntutmu di aula penegakan hukum. Kejahatan tidak menghormati pemisahan keluarga. Logan Enzo sangat marah. Mengapa Aiden Enzo berani mengabaikan keluarga cabang? Apakah ini kebanggaan keluarganya? Penuh kebencian, Aiden Enzo mendengus dingin, dan berkata, orang-orang tua idiot di aula penegakan hukum, ketika aku mewarisi keluarga Enzo, mereka pasti akan meruntuhkannya. Mata Logan Enzo membelalak, dia tidak bisa mempercayainya. Dari mulut Aiden Enzo, dia bisa mendengar kata-kata arogan seperti itu. Kamu lancang, kamu terlalu sombong. Logan Enzo berkata dengan marah, dengan mata menggigil, dan berteriak, Aiden Enzo, mengapa kamu bisa mewarisi keluarga Enzo dengan pria sepertimu yang tidak memiliki ruang penegakan hukum? Kenapa? Aiden Enzo sedikit menundukkan kepalanya, menatap Vivian Low di sampingnya, lalu berkata, semua orang mengira aku tidak memenuhi syarat dan tidak berguna, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa di mataku, mereka yang paling tidak memenuhi syarat. Apa yang aku gunakan semua yang Anda miliki tidak akan pernah menjadi sesuatu yang Anda, sebuah keluarga kecil, dapat memata-matai. Jika Anda berani mengulurkan tangan, Anda mencari kematian. Anda, Logan Enzo, adalah hadiah besar pertama yang saya berikan kepada keluarga. Saya akan menggunakan darahmu, aku memberitahu mereka yang akan bergerak di cabang, jika mereka berani melewati batas, berani menyerang orang-orang di sekitarku, mereka bunuh diri. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Aiden Enzo berdenyut karena marah. Segera setelah itu, dia mencegah serangan itu, dan gerakannya sangat cepat. Dia menerang seperti citah, dan meninju penjaga yang berdiri di depan Logan Enzo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ledakan, penjaga itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dadanya terasa seperti disambar petir, dia mengerang dan mundur beberapa langkah. Logan Enzo menjadi pucat karena terkejut, tidak pernah menyangka bahwa Aiden Enzo akan memiliki keterampilan seperti itu. Sepertinya rumor bahwa dia pergi ke tempat Zibrano Targo memang benar. Sial. Ternyata keluarga kami sudah membuat persiapan. Orang-orang yang memisahkan keluarga ingin pergi ke tempat Zibrano Targo, tetapi mereka tidak diizinkan sama sekali. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget Logan Enzo, Aiden Enzo berurusan dengan semua penjaga yang dia bawa dalam 1 menit. Bagaimana ini mungkin? Ini semua adalah elit yang dipilih dengan cermat oleh keluarga, dan mereka semua sebanding dengan keberadaan khusus. Dia juga seorang pejuang yang telah melewati tantangan hidup dan mati di visi yang ketat. Namun, sekarang, mereka seperti barang tidak berharga, mereka digulingkan oleh Aiden Enzo. Logan Enzo sangat ketakutan sehingga wajahnya seputih selembar kertas, dan dia berdiri di sana dengan gemetar, tidak berani berbicara, tidak berani menunjukkan sikapnya. Dia menyaksikan tanpa daya saat penjaga terakhir jatuh lemas ke tanah di bawah pukulan Aiden Enzo. Semua dihapus. Semua penjaga yang dibawanya dihancurkan oleh Aiden Enzo. Kekuatan yang mengerikan. Kamu, bagaimana kamu memiliki keterampilan seperti itu? Apakah kamu benar-benar pergi ke tempat Zibrano Targo? Logan Enzo bertanya dengan cemas, mundur beberapa kali, dan menatap Aiden Enzo di depannya dengan tak percaya. Itu benar, kata Aiden Enzo dengan suara rendah, mengangkat langkahnya, meraih tinjunya, dan berjalan menuju Logan Enzo yang ketakutan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, ada klik memukul hati Logan Enzo, membuatnya berkeringat dingin. Pada saat ini, Logan Enzo benar-benar merasakan aura dingin dan pembunuh di tubuh Aiden Enzo. Dia baru saja jatuh ke tanah dan berteriak ketakutan, kamu, jangan datang ke sini. Aku adalah tuan muda dari cabang keluarga Enzo, dan aku adalah sepupumu. Ayahku adalah urusan umum dari cabang keluarga Enzo. Beraninya kamu. Kamu hanya membodohi seluruh keluarga Enzo untuk melawan pemisahan. Jadi apa? Aiden Enzo berkata dengan dingin, dengan api amarah menari-nari di matanya. Di mataku, keluarga cabang bukanlah apa-apa. Kamu sendiri tuan muda dari keluarga cabang,
apa yang harus dilakukan. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, apa yang bisa dilakukan keluarga cabang kepadaku? Sebanyak orang yang berani datang, aku berani menghancurkan mereka semua. Kamu terlalu sombong, teriak Logan Enzo dengan gugup, matanya penuh kebencian. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, Logan Enzo, kesalahan terbesar yang Anda buat adalah menyerang Vivian Low. Jika Anda tinggal di keluarga cabang dengan damai dan Anda bersaing dengan saya untuk mendapatkan aset dan kekuasaan, saya tidak akan melakukan apa-apa, karena mereka yang perlakukan aku itu tidak ada artinya bagiku. Tetapi jika kamu berani menyerang Vivian Low, kamu memaksaku untuk membunuhmu. Suara itu jatuh. Ledakan. Aiden Enzo langsung melangkah, menginjak tangan kanan Logan Enzo dengan berat. Klik. Suara tulang tangan patah. Wajah Logan Enzo menjadi pucat sesaat, diikuti dengan jeritan. Dia jelas merasakan sakit yang menusuk hati dari seluruh lengan kanannya yang diinjak-injak oleh Aiden Enzo. Pada saat ini, bahkan udara yang dia hirup pun terasa menyakitkan. Ah, Aiden Enzo, kamu mencari kematian. Beraninya kamu menyentuhku. Logan meronta, tetapi tidak ada gunanya. Kaki Aiden Enzo yang lain telah menginjak dada dan perutnya. Logan Enzo, apakah kamu berlutut? Aiden Enzo berteriak tajam, suaranya membuat seluruh aula berdengung. Wajah Logan Enzo menyakitkan, dengan menggigil di sudut matanya, dia berteriak, tidak mungkin. Aiden Enzo, apakah menurutmu aku akan takut padamu? Kamu hanya seekor anjing yang diusir. Kamu pikir aku hanya membawa orang-orang ini datang? Kamu salah. Logan Enzo telah mengatur orang-orangnya sendiri secara rahasia, dan dia adalah Master Divisi nomor 1. Dia melihat ke arah gerbang dan berteriak, Tojgan, jika Anda tidak keluar lagi, saya akan ditangkap orang-orang tidak berguna. Segera setelah itu, Aiden Enzo menoleh dan melihat ke arah pintu masuk utama, dan sosok Backlit muncul di sana dengan rasa dingin yang tidak aktif di sekujur tubuhnya. Seluruh sosok itu memiliki rasa dingin yang keras, saat pihak lain berdiri di sana, suhu di seluruh aula turun lebih dari 10 derajat. Bahkan udara seakan membeku. Tojgan, Master Keluarga Cabang nomor 1. Aiden Enzo mengerutkan kening. Bukannya dia tidak tahu yang ini, dia juga sosok dewa perang. Tanpa diduga, ketika Logan Enzo keluar kali ini, dia bahkan membawa serta Tojgan. Benar saja, dengan niat jahat. Sosok itu muncul di pintu, dengan tangan terlipat di dadanya, tidak bergerak seperti gunung, seluruh tubuhnya menggigil, matanya berkedip, dia menatap Aiden Enzo dan Logan Enzo, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Enzo, biarkan Tuan Logan pergi. Nadanya acuh tak acuh, dengan sedikit ancaman. Aiden Enzo mengerutkan kening, berbalik, menatap Tojgan, dan berkata dengan dingin, kamu ingin menyerangku. Tugasku adalah melindungi Tuan Muda Logan. Jawab Tojgan, nadanya serius, seolah-olah dia tidak punya emosi. Sudut mulut Aiden Enzo terangkat, dan dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Tojgan berhenti, alisnya yang tebal berkerut, lalu dia melangkah, berjalan menuju Aiden Enzo, dan berkata, kalau begitu aku hanya bisa menggerakkan Tuan Muda Enzo untuk melakukannya, dan kemudian membawa pergi Tuan Logan. Bagaimanapun, dia telah mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat satu tangan. Gerakannya sederhana dan bersahaja, tetapi mengandung bahaya besar. Namun, suara dingin datang lagi dari arah pintu. Kamu berani mengambil inisiatif melawan keluargaku, apakah kamu mencari kematian? Mendengar ini, gerakan Tojgan membeku, dan rasa dingin yang mengamuk tiba-tiba keluar dari seluruh tubuhnya. Dia berbalik dan melihat arah pintu, dan di beberapa titik ada sosok tinggi. Sosok itu, membuat semua orang terengah-engah. Juga seperti dewa dan setan. Troya Mars, kata Tojgan dengan suara berat. Jarak antara keduanya hanya beberapa meter, tetapi medan yang paling intens meledak. Bahkan, seekor lalat pun tidak berani mendekati kedua orang ini. Niat membunuh yang terungkap tak terlihat mengamuk di seluruh langit. Satu aula, dua dewa perang. Tiba-tiba, aura yang kuat meletus dari keduanya. Ledakan, serangan. Kedua dewa perang itu tiba-tiba membuka aura mereka dan langsung saling memukul dan menendang. Segera, niat membunuh berkecamuk di aula. Namun, pertempuran ini berakhir dalam satu gerakan. Tojgan mundur selangkah, tapi Troya Mars tetap tidak bergerak. Mata Logan Enzo terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Troya Mars, dewa perang keluarganya, juga ada di kota Yancheng. Terlebih lagi, sekarang Tojgan tampaknya telah kalah. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dia tiba-tiba menatap Tojgan, dan berteriak, lakukan. Bunuh mereka. Tojgan tidak bergerak, lalu menoleh ke arah Aiden Enzo, dan berkata, saya ingin membawa Tuan Logan pergi. Nadanya tidak lagi mengancam. Aiden Enzo mengabaikan Tojgan dari awal sampai akhir, dan berkata dengan dingin, kamu, Tojgan, tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti itu. Selesai berbicara, Aiden Enzo berteriak dengan marah, berlutut. Itu hampir seketika, dan jantung Tojgan berdetak kencang. Dia menatap Aiden Enzo, dan membaca banyak informasi dari matanya yang dingin. Udara seorang raja. Kemudian, di bawah tatapan takjub semua orang, Tojgan berlutut dengan satu kaki. Adegan ini membuat Logan Enzo ketakutan, dan dia berteriak, Tojgan, kamu adalah master nomor 1 di divisiku. Kamu berdiri untukku. Bunuh mereka semua. Bang! Aiden Enzo berbalik, menendang Logan Enzo, menatapnya dengan mata membara, dan berkata dengan dingin, kamu mencari kematian. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.